طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah diikat ya. Demi kesejahteraan rakyat, demi pembangunan berkelanjutan, dan demi kemaslahatan warga Jawa Barat, kami relawan UU Rujhanul Ulum siap memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Syaihu dan Bapak Ilham Habibie pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024 tahun periode 2029 dengan tugas dan fungsi sebagai berikut. 1. Membantu menyebarkan media kampanye ASI seluas-luasnya kepada masyarakat Jawa Barat. 2. Melakukan perekrutan dan penggalangan suara sebanyak-banyaknya untuk memenangkan calon gubernur Jawa Barat dan wakil gubernur Jawa Barat Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Syaihu dan Ilham Habibie pada pemilu gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024. 3. Mengembangkan organisasi kerelawanan sampai tingkat bawah dan membangun kerjasama dengan semua pihak untuk memperkuat tim pemenangan ASI. 4. Membantu melakukan pengamanan suara di TPS masing-masing, mencegah dan menggagalkan terjadinya money politik sebagai upaya membantu menciptakan Pilgub Jawa Barat tahun 2024 yang jujur dan adil. 5. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan tim pemenangan ASI. 6. Senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan serta bekerja dalam koridor tidak melanggar undang-undang atau peraturan pemerintah yang berlaku. Demikian deklarasi ini kami bacakan dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab serta berharap dan berdoa untuk kemenangan Jabar ASI. Tasikmalaya, 23 Oktober 2024 atas nama Simpul Relawan Rujhanul Ulum sebagai penanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang tergabung dalam forum silaturahmi Pondok Pesantren Periangan Timur dengan niat lillahi ta'ala akan mendukung dan memenangkan serta mensukseskan dalam pilgub ini pasangan Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Syaihu dan Ilham Habibie. ASI menang, ASI sukses, aksi berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bapak. Ya, pertama tentu saya sangat berterima kasih dan apresiasi pada Kang Zanilo yang sudah mengerahkan seluruh jaringan relawannya untuk pemenangan pasangan asik di Pilkada 2024 ini. Tentu sekali lagi ini menambah optimisme bagi saya dan Kang Ilham Habibie pasangan asik untuk mencapai kemenangan di Pilgub Jabar pada Pilkada 2024 ini. Kira itu ya. Apa targetnya? Target untuk karena sekarang ini kita dapat support dan dukungan yang kuat di Priangan Timur ini, khususnya tadi Kang Kuku sudah mengerahkan simpul-simpulnya, juga Kiai Haji Asep Mausul juga sudah menginstruksikan, dan Kiai Haji Nonop juga sudah menginstruksikan. Jadi kita semakin optimis, mudah-mudahan di Priangan Timur ini akan bisa lebih optimal mencapai target yang diharapkan. Ya, mudah-mudahan berapa kamu di sini? Sini 51%. Oh, 51%. Target kami 51%. Betul ya. Alhamdulillah itu. Insya Allah. Ya terus kita nggak akan berhenti ya. Terus kita ada tim namanya jaringan dan kerelawanan, dan itu sampai hari ini juga terus bergerak untuk menambah simpul-simpul yang diharapkan bisa mengarahkan pada pemenangan dalam Pilgub Jabar. Kita, Pak, kalau kita terlalu pilih menang, skala prioritas untuk pembangunannya kemana dulu gimana? Ya, pertama kaitannya kalau dari sisi kepemudaan kita ingin menyelesaikan persoalan pengangguran, sehingga bisa ditekan angka 7,6% itu lebih rendah lagi, dan mudah-mudahan ini akan kita kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kota kabupaten Jawa Barat. Yang kedua, kaitan dengan persoalan pembangunan, tadi saya sampaikan bahwa kita ingin mewujudkan pembangunan berkeadilan, bukan hanya ada di Cekung Bandung, tapi juga di utara, selatan, di barat, dan di timur. Dan terkait dengan peningkatan pendidikan tadi, saya juga akan memprioritaskan karena masih ada ruang-ruang kelas baru yang perlu di masyarakat. Kita akan lakukan juga itu pembangunan ruang kelas baru dan pembuatan kobong-kobong untuk pesantren. Ya. Cukup ya? Cukup ya. Terima kasih. Tanya sih yuk. Ingin menanyakan mengenai program apa saja yang berpihak untuk memajukan UMKM dan program pendidikan murah dan terjangkau. Silakan Pak Sesi. Ya, dalam rangka program UMKM ini beberapa hal ya. Program UMKM itu pertama adalah seringkali berbentur pada permodalan. Oleh karena itu, saya sejak dulu di DPRD Provinsi Jawa Barat ini punya salah satu perbankan yang hebat di antara bank-bank daerah yang unggul. Peringkat pertama adalah Bank Jabar Banten. Nah, itulah
inilah sebetulnya bisa menjadi sumber bagi kredit untuk usaha-usaha mikro. Maka kredit usaha mikro ini kita akan tingkatkan untuk mensupport UMKM yang ada di Jawa Barat. Yang kedua, persoalan dari UMKM itu adalah pada masalah-masalah kemasan. Ya, kita melihat kadang-kadang produk UMKM itu bagus, ada yang menghasilkan keripik, ada yang menghasilkan minuman ya. Tapi kadang-kadang persoalannya adalah tidak mampu mengemasnya dengan kemasan yang bagus, sehingga ketika dijajakan sulit untuk bisa diterima oleh pasar yang lebih eksklusif, ya misalnya di minimarket atau apa. Nah, oleh karena itu perlu ada edukasi, pelatihan terkait dengan juga bantuan dari pemerintah kota dan provinsi kaitan dengan bagaimana mengemas produk-produk itu sehingga bisa menarik untuk dijual. Ya, jadi itu dua adalah masalah pelatihan. Dan yang ketiga, persoalan dari UMKM adalah pada masalah pemasaran. Ya, pemasarannya kadang sulit. UMKM yang menghasilkan ini, misalnya produk tahu ini hanya sekadar dipasarkan ya di sekitar tetangga-tetangganya saja. Sehingga kalaupun produk ini tahunya enak, tapi yang bisa mengenali adalah yang tetangga-tetangganya saja, sehingga omsetnya bisa kebayang. Hanya mungkin berkisar di antara tetangga-tetangga saja. Tapi bagaimana kalau seandainya tahu ini kemudian bisa dipasarkan lebih luas? Hari-hari ini setiap kota mungkin punya namanya Dekranasda. Dengan Dekranasda, tapi biasanya sih produknya bukan produk yang basah, kering dan sebagainya. Itu sudah mulai. Tapi sayangnya Dekranasda itu tempatnya nggak strategis, kadang di pojok-pojokan dan sebagainya. Oleh karena itu perlu ada juga menurut saya gerai UMKM di setiap kota, kabupaten, bahkan provinsi, agar orang ketika dari luar kota datang ke Jawa Barat masuk ada ke gerai UMKM itu dan kemudian bisa memilih mana unggulan dari Tasikmalaya, mana unggulan kota Banjar, mana unggulan kota Bekasi, Cirebon, sehingga orang bisa tinggal memilih. Oh, berarti kalau saya mau batik pasti lari ke pengen batik Cirebon, nggak ada di Trusmi. Kalau ke Trusmi kan jauh, tapi kalau ada di Jawa Barat produk-produk itu terkumpul, maka orang akan mudah betapa mengenali produk itu dari gerai UMKM. Itulah tiga yang mungkin jadi konsentrasi. Kayaknya yang paling cepat yang ini di topi Pak. Silakan Kak. Harus semangat tadi pertama datang ke sini beliau bawa pasukan juga. Silakan Kak, maju ke depan. Oke. Boleh maju langsung ke depan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kan, saya Alvin Mansur dari Tasikmalaya. Yang saya mau tanyakan itu adalah yang satu ada dua pertanyaan dari saya itu. Yang pertama itu adalah karena di Tasik ini khususnya kota Tasik adalah banyaknya kenakalan remaja yang
apa yang sangat meresahkan bagi masyarakat itu. Kang Ali ya dari Tasikmalaya. Jadi terkait dengan kenakalan memang banyak hal yang menjadi faktor pendorongnya ya. Pertama adalah mungkin karena kelonggaran waktu, dia nganggur, sehingga untuk mengatasi dan menghabiskan waktu ya nongkrong ya di pinggir jalan dan sebagainya. Kalau nongkrong ketemu dengan orang yang baik, mungkin dia akan positif, bisa kreatif. Tapi kalau nongkrongnya tadi nggak ada arah yang jelas, temunya tadi dengan geng-geng seperti itu, maka pasti mengarahnya ke negatif. Oleh karena itu mengatasi ini dari pengalaman saya di Kota Bekasi ya, pertama perlu ada ruang-ruang untuk anak-anak ini kreasi ya. Nah misalnya kalau mereka yang suka kepada olahraga, sediakan sarana-sarana olahraga. Mereka yang senang seni, sediakan gedung kesenian. Sehingga ketika anak-anak itu sudah habis waktunya untuk berolahraga, main tenis, main badminton, renang, sepak bola, gak ada kesempatan lagi untuk dia nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Maka dari itu saya ketika di Bekasi membuat stadion yang gak abal-abal, buat stadion berskala internasional, yaitu Stadion Patriot Candrabaga. Jadi kalau adik-adik sekalian ke sana, itu persis sama dengan Stadion San Siro di Italia, ya. Nah, kenapa? Dengan begitu maka anak akan senang berolahraga di situ, ya. Olahraganya berkelas, gitu. Nah, yang kedua, tentu tadi perlu lingkungan. Makanya kita jangan pernah abai ketika ada orang misalnya dengan tetangga-tetangga kita. Ya, ada tetangga-tetangga yang mulai misalnya anaknya terindikasi memulai mengkonsumsi narkoba. Jangan kita biarkan, tapi kita menegur sesama kita mungkin bisa lebih efektif. Kalau nggak berjalan, nggak mau juga, ya diingatkan ke orang tuanya. Mungkin kita agak sungkan karena takut dimarahi orang tuanya. Kita sampaikan ke orang tua kita agar orang tua kita menyampaikan ke orang tuanya. Kalau agak sungkan juga sampaikan ke Pak RT, ya, agar Pak RT nanti yang menegur. Intinya kita jangan pernah biarkan lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang buruk. Karena kalau kita berpikir, yang penting asal bukan anggota keluarga saya yang terkena narkoba, mau tetangga, biarkan aja tetangga ini. Kalau pola pikirnya seperti itu, hari ini tetangga kita yang terkena narkoba, tapi pekan depan bisa jadi anggota keluarga kita yang kena narkoba. Maka dari itu menciptakan lingkungannya harus dengan kebersamaan. Itulah konsepsi yang saya dengan Kang Ilham ketika membangun Jawa Barat ini juga dengan prinsip tadi silih asa, silih asi, silih asuh. Ya, saling kita mengasah ilmu pengetahuan kita, saling memotivasi dan memberi sesuatu pengetahuan, saling mengasihi dan aparat keamanan. Seolah-olah ini sudah menyakiti, ya. Padahal mungkin yang dilakukan oleh guru ini adalah untuk mendidik. Ya, nah oleh karena itu saya kira ini juga harus berkeseimbangan ya. Artinya sang pendidik juga ketika memberikan hukuman, jangan hukuman yang menyakitkan, ya, tapi banyak hukuman-hukuman yang mungkin bisa dengan cara-cara qaulan layyina, kalau bahasa Quran itu dengan kalimat-kalimat yang lembut, ya. Udah tahu anak yang nakal dikatakan yang dasar nakal, makin nakal jadi. Tapi kalau kita melihat apa yang pernah dilakukan, saya dengerin dari kisahnya Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram. Pada satu hari, sang orang tua Syekh Abdurrahman Sudes ini sudah menyiapkan sebuah semacam syukuran di rumahnya. Menjelang acara-acara makan, ya, semua makanan sudah tersaji. Tiba-tiba Syekh Abdurrahman Sudes, ya karena nggak tahu masih kecil, ya semua makanan itu ditaburi dengan pasir, itu nggak bisa dimakan. Sang ibu mau nggak mau tuh, sebuah ibu kalau ada anak kecil itu kira-kira apa yang akan disampaikan? Marah luar biasa kan? Tapi marahnya sang ibu ini tidak kemudian dengan caci maki, tapi dia katakan, mudah-mudahan kamu akan bisa menjadi imam Masjidil Haram. Dan betul akhirnya dia menjadi imam Masjidil Haram. Permohonannya itu dijawab dengan doa, ya. Nah cuma jarang barangkali itu ketika kita
dalam saat kondisi yang kesal melontarkan kalimat-kalimat doa. Tapi ini harus dilatih sehingga kita terbiasa begitu ya. Nah, kira-kira begitu yang mungkin bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kebetulan sekarang di samping saya ada Pak Fahri. Kebetulan dia salah satu milenial Kota Tasikmalaya untuk mendukung ASIK. Bagaimana sampai terpincut atau jatuh hati pilihan ke calon gubernur Jawa Barat itu Ahmad Saiku? Karena sebenarnya saya tuh emang latar belakang memang dari anak ada juga, ada orang tua salah satu pendiri dari partai yang kemudian di situ mungkin sebagai saya sebagai anaknya mungkin harus memperjuangkan estafet perjuangan para orang tua kita. Orang tua itu siapa namanya? Kalau Ustadz Agus Subagio. Jadi orang tua saya tuh waktu dulu memang salah satu dari pendiri dari partai. Waktu dulu emang Partai Keadilan kan, dan situ mungkin ya mungkin saya sebagai anak muda pengen meneruskan perjuangan orang tua gitu. Soalnya kita juga dakwah bukan hanya sebagai cuma bukan hanya ceramah aja, tapi dakwah ke semua orang, mengajak semua untuk ikut berpartisipasi istilahnya ke politik atau ke hubungan masyarakat atau ke semua apapun itu kita harus mengajarkan. Jadi emang perjuangan orang tua tuh perjuangan orang tua ketika zaman dahulu tuh emang jauh lebih beda daripada kita gitu. Kita kan cuma sekedar sosial media tinggal share. Tapi kalau orang tua itu kan kita harus ke sana dulu, ke sini dulu gitu kan. Harus mikirkan nanti pulang pagi berangkat pagi pulang malam. Mungkin dari itu jadi saya terpacu untuk istilahnya itu dalam Sejauh mana mengenal karakter figur Ahmad Saiku ini? Mungkin bisa tunjukkan atau sebutkan ciri-ciri yang lebih melekat di diri Pak. Ustadz saya itu lebih ke religius, orangnya religius. Soalnya kenapa? Kalau dari pandangan saya itu ketika beliau menjabat sebagai wali kota, terus juga kemarin sempat juga menjadi calon wakil gubernur, tapi kalah. Terus ketika diangkat jadi presiden PKS itu sosok kiai lah, jadi menjadi panutan bahwa ya inilah sosok pemimpin Jawa Barat itu harus mengayomi semuanya gitu. Mengayomi bukan hanya sekedar hanya ke agama sini aja, tapi ke agama semuanya. Itu sebagai penutup nih, harapan apa yang akan digambarkan? Harapannya mungkin untuk kedepannya semoga lapangan pekerjaan lebih diluaskan kembali, terus juga ruang diskusi untuk milenial. Kebetulan saya juga milenial kan, pengen istilahnya ruang diskusi untuk milenial tuh lebih diperluas lagi, bahkan diperbanyak lagi. Soalnya kita yang merasakan tuh yang di sini gitu, daripada kita langsung orak-orakan kesana kesini gitu kan, lebih baik ya dari pemerintah turun langsung tuh untuk menyediakan ruang aspirasi seperti sekarang ada di sini. Terima kasih. Ini sahabat luar biasa sekali. Ternyata seorang milenial Fahri ini sudah punya militansi yang sangat ekstrim, karena ini perlu dicontoh oleh anak bangsa, khususnya Kota Tasikmalaya. Dari kami sekian dan lain kali waktu sampai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di Kota Tasikmalaya kan ada dukungan dari milenial. Apakah respon dari Pak Ahmad Saiku? Ya, tentu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi pada anak-anak milenial di Tasikmalaya yang tadi sudah mengungkapkan banyak hal persoalan-persoalan mereka terkait dengan persoalan anak-anak milenial. Tapi mereka masih tetap optimis untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Bersama tadi siap mereka memenangkan pasangan ASIK. Ya, tentu saya mengucapkan sekali lagi terima kasih dan apresiasi pada anak-anak milenial Tasikmalaya. Di Tasik itu ada yang sangat krusial, yaitu persoalan masalah kemiskinan. Apalagi se-Jawa Barat tingkat ketiga. Nah, apakah nanti mengantisipasi, tadi kan ada bocoran bahwa kita akan memprioritaskan sebagai pengangguran. Apalagi selain pengangguran untuk mengatasi kemiskinan ini? Ya, pengangguran ini harus kita atasi karena ini kita 7,6% pengangguran ini yang akan kalau dibiarkan semakin membekak dan semakin meningkat. Oleh karena itu
program utama dari pasangan ASI adalah menyiapkan lapangan kerja, 3 juta lapangan kerja, sehingga dengan begitu pengangguran akan bisa ditekan. Bagaimana caranya? Pertama, kita menyiapkan skill pada anak-anak, baik yang masih sekolah maupun yang tadi sudah keluar tidak lagi sekolah. Untuk yang sekolah, kita padukan link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Yang sudah keluar, maka kita akan lakukan edukasi bagaimana bisa melihat peluang-peluang usaha melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah provinsi. Sehingga dengan begitu mereka akan mampu memanfaatkan gadget-gadget mereka, HP yang ada di tangan mereka untuk melihat peluang-peluang usaha. Saya optimis ketika kita gerakkan ini, mudah-mudahan menjadi satu solusi bagi anak-anak muda kita bisa mendapatkan pekerjaan, baik secara publik di pemerintah maupun di dunia swasta maupun tadi menjadi wirausaha sendiri. Terima kasih Pak. Atur nuhun. Atur nuhun. Sami-sami.